Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya. Shalom, selamat pagi kelas 7. Hari ini kembali lagi kita bertemu dalam pelajaran agama Kristen. Semuanya sudah siap ya? Mari kita mulaikan pelajaran kita dengan doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada dan berkumpul dalam pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati Ibu Lydia yang akan mengajar kami, bahkan setiap kami yang sudah mempersiapkan diri untuk belajar. Tuhan berikan kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulaikan pelajaran kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tanggung jawab memelihara alam. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana tanggung jawab kita untuk memelihara alam yang Tuhan sudah ciptakan. Pada bagian yang pertama, kita akan melihat apa yang Tuhan katakan mengenai sikap manusia untuk memelihara alam di dalam Kejadian pasal 1. Jadi, poin yang pertama yang akan kita pelajarin pada saat ini yaitu mengenai taklukkanlah bumi menurut Kejadian 1. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, kalian boleh buka Alkitab kalian. Ya, di situ berbunyi, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, di ayat yang sudah Ibu bacakan tadi, di situ ada suatu kata yaitu taklukkanlah. Pemahaman dunia modern dari kata taklukkanlah telah membuka pintu bagi perusakan alam oleh manusia. Manusia mengeksploitasi, menghancurkan, dan memeras alam tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam jangka waktu yang panjang. Tindakan mementingkan diri sendiri ini membuat alam yang seharusnya terpelihara menjadi objek yang harus dihabiskan. Akibatnya mulai muncul berbagai masalah seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan udara yang kita rasakan saat-saat ini semakin berpolusi. Berbagai pemberitaan tentang kondisi alam juga sudah sering kita dengar atau kita lihat di media sosial maupun di TV mengenai banjir, penebangan hutan secara liar, tanah longsor. Ini menyebabkan punahnya spesies tumbuhan dan hewan besar-besaran sampai sekarang ini. Bahkan limbah-limbah kimia sudah sangat bersebaran, merusak rantai-rantai makanan. Segala kerusakan alam saat ini sangat berpotensi merusak lapisan ozon sehingga mengancam kesehatan manusia. Lalu, bagaimanakah seharusnya kita memaknai kata taklukkanlah dalam pandangan kekristenan? Kata menaklukkan yang ada di dalam Kejadian itu berasal dari kata Ibrani, ya. Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani, ya. Kata menaklukkan berasal dari kata Ibrani kabas. Sekali lagi, kata menaklukkan berasal dari kata Ibrani kabas. Artinya menundukkan dengan paksa, menginjak-injak atau membawa ke dalam perbudakan. Kata ini menyampaikan gambaran tentang seseorang penakluk yang menaruh kakinya di atas leher orang yang ditaklukkan. Arti dari kata taklukkanlah sepintas menunjukkan bahwa manusia berhak mendapatkan alam dengan sebebas-bebasnya. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh manusia yang merupakan segambar dan serupa dengan Allah, ya. Itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 27. Dan juga minggu lalu kita sudah pelajari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, ya, khususnya manusia pertama kali diciptakan Tuhan di Taman Eden itu untuk mengusahakan dan memelihara taman. Dalam Kejadian 2 ayat 15. Manusia seharusnya adalah pengelola yang memelihara dan melindungi taman Allah, sehingga kata taklukkanlah di sini memiliki arti kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia hanya sebagai wakil Allah untuk memelihara serta melindungi taman Allah.
Kekuasaan bukan untuk mengeksploitasi alam karena keserakahannya, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab agar mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Jadi kita harus memahami bahwa semua manusia seharusnya adalah wakil Allah atas bumi yang bertugas untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dalam sebuah kiasan, manusia bertugas melayani alam semesta dengan bertindak sebagai bidan, yaitu membantu kelahiran kehidupan dan kemungkinan-kemungkinan baru. Manusia memelihara untuk kelangsungan hidup semesta dan mengelola untuk perkembangan dan pemanfaatannya. Nah, itulah dia pengertian dari taklukkanlah bumi menurut Kejadian 1. Ya, berarti kata taklukkanlah bukan hanya sekedar menguasai, mengeksploitasi atau merusak, melainkan kita ditugaskan untuk memelihara alam sekitar yang adalah ciptaan dari Tuhan kita. Nah, selanjutnya kita mau melihat apa yang Tuhan katakan mengenai mengusaha dan memelihara alam menurut Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 15 berbunyi, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani yaitu abad, yang berarti melayani, dan kata memelihara dalam bahasa Ibrani yaitu samar, berarti menjaga, mengawasi, atau memelihara. Kedua kata ini menjelaskan bahwa manusia terikat tugas untuk melayani dan memelihara bumi. Dengan kata lain, manusia wajib untuk bekerja memanfaatkan alam untuk kebutuhannya. Peran serta dalam pemeliharaan alam sudah menjadi kewajiban untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekologi dewasa ini. Permasalahan ekologi yang saat ini sering terjadi atau sedang kita rasakan yaitu udara yang kotor. Ya, artinya ada banyak bunyi-bunyi yang mengganggu, suara kebisingan. Lalu apalagi limbah yang meracuni lingkungan sekitar, bahaya-bahaya radiasi atau nuklir yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu sampah yang mengakibatkan banjir, ya, penggundulan hutan yang mengakibatkan longsor, dan banyak sekali kejadian-kejadian alam yang diakibatkan oleh tindakan manusia itu sendiri. Apabila permasalahan ini dibiarkan terus-menerus, ya, pastinya peradaban manusia akan menuju kepunahan. Ya, contohnya ketika banyak orang menggunakan sampah plastik ini akan terbuang atau mengalir ke laut sehingga banyak makhluk hidup laut yang punah, sehingga nanti anak-anak pada generasi selanjutnya tidak akan bisa lagi melihat keindahan laut, ya, atau alam lainnya yang sudah dirusakkan oleh manusia. Lalu bagaimana peran serta kita dalam mengusahakan dan memelihara alam? Ya, kita mau melihat. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan menanam pohon, ya. Yang kedua, mengimbangi penebangan pohon dengan reboisasi. Lalu yang ketiga, membuang dan mengelola sampah. Yang keempat, melindungi hewan-hewan di sekitar kita. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keenam, mengurangi polusi. Ya, banyak hal yang kita lakukan supaya alam yang kita miliki pada saat ini menjadi bisa terselamatkan. Artinya adalah dengan demikian kita dapat meminimalisasi dampak negatif dari kerusakan alam seperti bencana tanah longsor dan banjir, rusaknya lapisan ozon, dan pemanasan global. Nah, kita sudah selesai untuk materi hari ini. Memang hari ini Ibu tidak menyampaikan begitu banyak materi, namun Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan
melakukan dua tugas yang sudah Tuhan perintahkan mengenai tanggung jawab memelihara alam. Yang pertama adalah taklukkanlah bumi menurut Kejadian 1, yang artinya kita ditugaskan untuk mengelola yang sudah Tuhan berikan dalam bentuk alam yang indah kepada dunia ini. Lalu yang kedua, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yaitu untuk mengusahakan dan memelihara alam menurut Kejadian 2, yang artinya adalah kita harus terikat tugas, artinya menyadari tugas kita untuk melayani dan memelihara bumi. Ya, kita diwajibkan untuk bekerja dan memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenai alam, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Memang seharusnya tugas ini dikerjakan di sekolah, namun karena memang keadaannya masih belajar online, jadi Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan di rumah kalian masing-masing. Tugasnya adalah menanam bunga dengan media daur ulang. Kalian boleh menanam bunga jenis apa saja di halaman rumah kalian, namun harus dengan pot bunga yang daur ulang. Contohnya, kalian bisa menggunakan plastik bekas minyak goreng atau botol jerigen bekas air, ya, atau benda-benda lain yang bisa kalian manfaatkan untuk menjadi pot bunga, ya. Tujuan dari tugas ini adalah supaya kita menghidupkan lingkungan yang hijau atau segar di halaman rumah kita dan memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Tugas ini Ibu minta kalian kerjakan hari ini juga, ya. Batas pengumpulannya sampai nanti sore, yaitu jam 6 sore. Jadi kalian boleh mengumpulkan barang bekasnya atau mencari tanahnya atau mencari jenis bunga yang kalian ingin tanam. Saat ini setelah menonton video ini kalian boleh mempersiapkan dan nanti sore kalian bisa tanam. Format tugas yang kalian kumpulkan adalah video, ya. Jadi yang dikerjakan adalah bagaimana proses kalian menyiapkan alat dan bahan, lalu proses menanam dan menyiram. Ya. Tapi Ibu minta tugasnya bukan hanya berhenti sampai di sini. Nanti minggu depan di pertemuan selanjutnya Ibu mau kalian fotokan hasil tanaman kalian. Jadi hari ini yang kalian perlu kerjakan hanya video pengerjaannya saja dan bagaimana kalian melakukan penanamannya tersebut. Untuk minggu depan Ibu akan minta bagaimana perkembangan tanaman yang kalian tanam. Apakah bunganya kalian rawat atau setelah kalian tanam kalian biarkan begitu saja. Jadi ketika bunga yang masih segar atau bahkan berbunga dengan mekar, itu akan Ibu berikan penilaian plus yang menandakan kalian merawat tanaman kalian dengan baik. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian semakin menyayangi dan memelihara lingkungan di sekitar kalian. Selamat melanjutkan PJJ mata pelajaran lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kelas 7. Thanks for watching. Don't forget to like, don't forget to subscribe, and don't forget to share this video. Thank you.